Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi bersama aku, Isvan di Ngopstik setiap Jumat, tepatnya malam Sabtu jam 8. Tentunya malam ini spesial karena aku kedatangan member band juga, tapi dia kesini itu sebagai solois. Sebelum aku ajak dia untuk berbicara, untuk ngobrol-ngobrol, kita mau puterin dulu lagunya. Ini dia. Iya, itu dia. Tadi lagu dari Gucai berjudul Terima Kasih. Langsung aja kita ajak untuk berbincang-bincang malam ini, pada malam yang indah ini. Langsung aja. Ayo Bang. Ayo Gucai maksudnya. Ini dia. Tepuk tangan dulu. Boleh disambut dulu. Boleh disambut dulu. Agak meriah. Apa kabar Bang? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Nggak sibuk apa sih? Nggak ada sibuk. Ya nggak ada sibuk apa aku sih. Masa? Nggak mungkin. Sementara kayaknya iya. Oke. Gucai ini single baru. Terima kasih yang terbaru atau gimana? Single Terima Kasih ini itu dibuat 2019, cuman baru sempat rilisnya kalau nggak salah itu udah mau masuk 2020. Kenapa butuh waktu selama itu untuk rilis?
Kira-kira apa tuh? Soalnya kan kemarin tuh untuk buat lagu ini tuh home recording nih, Oke. ya kan? Bukan studio profesional. Jadi kan karena memang kawan teknisnya yang ngerjain ini lagi sibuk-sibuk kuliahnya gitu kan. Oke. Jadi ibaratnya karena aku yang butuh ya aku tungguin kapan dia kosong Bener, gitu. bener. Jadi kalau dia kosong itu agak lama ya udah ke situ gitu ceritanya. Makanya butuh waktu segitu lama ya untuk baru rilis Iya, ya. bener. Dan Guca ini sudah dari kapan main musik? Kalau aku untuk main solo 2019, tapi kalau untuk yang main untuk yang band 2009 2009 udah mulai ngeband. udah mulai ngeband. Itu main Main di underground. instrumen Main instrumen pertama tuh bass. bass. Heeh. Guca ini basis dari Sendok Garpu juga ya? Ya, alhamdulillah ya. Dari Hmm. 2009. Berarti udah. Enggak, tapi di Sendok Garpunya enggak 2009. Oh, Sendok Garpunya di 2012. Jadi tahun ini berarti band 8 pertama tahun. bukan Sendok Garpu. Bukan. Oke. Jadi Sendok Garpu ini udah 8 tahun ya? Iya, tahun ini masuk 8 tahun Sendok Garpunya. Terus yang menginfluence Gucai dalam bermusik ini kira-kira siapa? Untuk yang solo ya, sebagai Guca ya. Aku Boleh sebagai Gucai yang lama dan sebagai yang baru. Dan Enggak. mana aja sih? kalau pribadi aku sih kayak Virgon sih kayaknya. Untuk yang solo. Iya, karena aku mikir gini, ada beberapa musik dari yang aku buat itu nggak bisa masuk di band. Oke. Ya kan, karena dengan tanggung jawab bawa band itu kan punya genrenya sendiri itu kan. Maksudnya Punya ya benang merah lah yang nggak bisa iya, diganggu gugat. nggak bisa Oke. gugat gitu kan. Untuk dicampakkan ke situ itu nggak nyambung. Jadi mau nggak mau dibuat jalurnya sendiri gitu. Menjadi solois. Heeh. Berarti Virgon adalah salah satu sosok yang menginspirasi Gucai untuk Iya, membuat salah solo. satunya dia. Tapi kalau untuk awal main musik dari belum pernah main musik sama sekali, oh aku pengen main musik, main bass itu siapa tuh? Yang menginspirasi lah. Basis Blink sih, Mark Hoppus. Makopus. Iya. Kenapa? Sampai bassnya itu aku ikutin sampai warna pink loh bosku. Warna dia. pink terus ada liris hitamnya itu? Enggak, aku cuman bassnya warna pink kan sama-sama. Aku nyari bassnya itu yang sama kayak dia tuh, nyari yang Squire kan. Karena nggak sanggup beli Fender, jadi Squire custom aja gitu kan, yang Bener. ibaratnya yang mencukupi uang kantong aja lah gitu kan. Ya udah. Tapi kalau menurut aku ya, Gucai, itu Squire Fender tuh nggak ada yang beda. Menurut aku, kalau menurut Gucai, menurut aku ya Squire dan Fender tuh sama aja. Sebenarnya soundnya sama, sebenarnya cuma nggak kurang nyaman di Neck. ininya Iya, aja. Apa sih namanya? Ini apa tuh? Gripnya apa sih? Apa namanya? Playability di tangan aja kurang enak. Itu aja sih. Oh, Berarti Gucai ini terinspirasi dari Makopus. ya, untuk ngeband ya dia Kalau aku ditanya kayak gitu, inspirasi aku dalam bermusik itu juga Blink 182 sama ya. sama. Karena pun band aku Sama pertama persis. sebelum Sendok Garpu tuh ya mainnya bawa lagu Blink. Jadi ibaratnya itu ya memang terjunnya itu jadi kayak popang-popangnya kayak Blink gitu lah. Nyebur. Dan kemarin tuh pun eranya memang era mereka lah ya. Maksudnya di Medan ini Popang lagi hype-hype-nya mungkin ya. hype sekali lah saat itu ya. Iya. Berarti Makopus sudah terjawab. Dan dari banyak karya Gucai ini, dari Sendok Garpu atau kita harus pisah itu, atau kita harus pisah Gucai sebagai solois atau sebagai band itu harus kayak mana? Maksudnya apa disatuin aja lah? Kalau aku secara pribadi ditanya gitu tuh kayak mana ya? Jadi nggak ada Gucai kalau nggak ada Sendok Garpu gitu loh. Jadi sebenarnya ya nggak mau dipisah juga ke situ juga, jadi kayak Gucai Sendok Garpu memang udah di situ gitu namanya kan, mau dicopotin kayak mana gitu, Udah melekat. mau dibikin atas nama Gucai sendiri kali pun ya orang tetap manggil Sendok Garpu gitu. Cuman ya aku mengartikan itu kenapa jadinya main solo itu ya kayak yang awal itu ada beberapa lagu yang nggak bisa di Sendok Garpu. Dituangkan di Sendok Garpu. Bahkan ada lagu Sendok Garpu yang memang aku buat jadi versi Gucainya gitu loh. Oke. Jadi dia kayak ada alternatif versi gitu Oke. kan. Nah, dari satu lagu nih versi Sendok Garpunya ada yang ibaratnya full distorsinya gitu kan, yang ada breakdownnya. Fun. Tapi kalau begitu sampai di Gucainya lebih lay-nya Soft, lagi ya. lebih soft lagi seperti itu gitu. Jadi kayak alternatif di ini aja sih. Ini menarik nih, karena pertanyaan aku dari banyak karya Gucai nih, berarti itu termasuk sama Sendok Garpu dan sebagai solois dari semua ini banyak karya Gucai. Yang mana yang Gucai paling favoritkan? Lagu Lawan Tunjukkan di Sendok Garpu sih. Di Sendok Garpu, bukan di Solo.
Kalau di Solo ini gimana ya? Mau buat spesial, pembuatan lagu Terima Kasih ini terhitung kasarnya cuma 1 jam. Kita mau bikin itu spesial gimana sih lagu yang dibuat 1 jam gitu kan? Kan? Gitu kita nggak bisa bilang spesial juga kan gitu kan? Maksudnya kayak ya udah sih gitu kan. Nah kalau misalkan di Senogarpu itu ada lawan tunjukkan tuh kan. Itu aku buatnya tuh memang bareng sama orang itu kan. Nah aku kasih mentahnya. Udah mereka bareng-bareng nih di apa ya kan? Nah sampai hari ini setiap bawa Senogarpu itu orang bakal singelong terus. Aku menganggap tuh lagu abadi yang ibaratnya pernah aku tulis gitu kan. Ya itu. Itu gue yang nulis. Iya, untuk lirik aku nulis segala macam kan, untuk finishing bareng-bareng. Untuk aransemen bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi ibaratnya mana dicari lah yang paling cunuk itulah yang diiniin gitu sih. Berarti lawan dan juga. tunjukkan dari Sendok Garpu. Benar. Udah terjawab juga kenapa. Terus kalau aku bilang lawan dan tunjukkan itu salah satu hits terbesar dari Sendok Garpu bukan sih? Aku setuju kok ada yang bilang kayak gitu. Bener kan? Karena banyak juga ibaratnya event, banyak juga ibaratnya kita sampai pernah main di Jaklot tuh Sendok Garpu kan. Jakarta. Iya. Oke. Itu ya berkat ada satu lagu itu disokong sama lagu itu. Untuk yang ininya sih maksud aku yang bikin berkembang betul kali. Berarti impact dari lawan dan tunjukkan ini kuat, sebegitu kuatnya. Itu kayak mana caranya? Maksudnya kok bisa dengan satu lagu bisa menghasilkan impact yang sebesar itu? Itu ada maksudnya pas buatnya itu ada trik rahasianya atau sematang mungkin baru keluar atau ya udah biasa aja rupanya kayak gitu. Malah itu dibuat waktu aku masih belajar main gitar. Oke. Maksudnya masih main drop D kan, belajar kan. Saat itu kan semua kita pengen belajar main drop D. Nah, malah ngebuatnya itu total sampai betul-betul jadi itu 2 hari jadi betul-betul aransemennya udah. Berarti instan. Lumayan instan kan? Tapi masih sampai sekarang masih impactnya bisa sebesar itu. Waduh, itu kira-kira kenapa itu? Maksudnya menarik juga. Maksudnya gimana ya? Saking itu menurut aku agak kuat. Untuk lagu selanjutnya itu susah untuk sama dengan itu gitu. Bener, karena itu udah memang impactnya sangat kuat. Jadi lagu yang bawa-bawanya maksudnya lagu selanjutnya jadi tenggelam karena itu gitu ya. Iya. Jadi ada sih yang sedikit ngimbangin bisa tapi ngimbangin tapi bukan ngalahin. Ngerti ya? Ini udah mulai tinggi nih. Kalau misalnya dia di chartnya itu ada ratingnya itu ya itu cukup tinggi tapi ada satu yang ngimbangin. Lagunya ya cover tapi Grenade punya Bruno Mars. Itu kemarin itu aku mikirnya pas lagi Fatin tuh waktu naik-naiknya. Fatin, oke. Ingat? Nah, itu kan dia cover Grenade tuh kan. Nah, dari situ dan itu ide dari Gucai juga. Maksudnya ayo cover lagu Grenade itu ide dari Gucai. Iya, tapi awalnya agak nggak setuju gitu karena mikir band kayak kita ngapain cover itu kayak gitu tapi top 40 gitu. Ya benar, mungkin kan itu kan band pop segala macam gitu kan. Tapi karena memang istilahnya itu ada beberapa kepala, ya beberapa setuju gitu. Ya dan jadi menang vote banyak, gitu kan, menang vote ya udah di cover segala macam, direkam secara profesional gitu kan. Terus ya dikomersilin, maksudnya diseriusin lah ya. Begitu kita upload di YouTube, 100.000 viewers. Iya, itu kok aku berani bilang band Medan yang cover duluan sampai 100.000 view. 100.000 view. Saat itu 2013 2014. Di saat YouTube masih belum apa ya? Itu maksud udah 100.000. Dan itu untuk yang lawan tunjukkannya udah 115.000 tuh. Jadi dikejar itu maksud aku bisa. Dia nggak ngalahin mungkin, tapi cuma dia bisa ngimbangin gitu. Dan itu maksudnya cover gitu ya. Itu cover. Dan berarti lawan dan tunjukkan ini memang udah number 1 lah untuk Sendok Garpu, udah nggak ada bisa yang ngalah lagi. Ya aku setuju kok itu sih. Cuman ya sekarang itu memang kayak mau ngelepas image dengan terlalu popang-popangnya itu sekarang lebih kayak mau dikejar rocknya sih. Rocknya yang kayak mana tuh? Kira-kira. Belum dengar album ya? Kemarin udah ngasih sama temenmu. Belum dengar ya? Nanti ku kasih albumnya. Nanti dengar. Iya, nanti ku kasih fisik. Iya fisiknya. Fisik ku kasih albumnya. Betul nih. Iya, aku janji nih. Ini live nih janji nih. Tribuners yang nengok nih. Iya, nanti ku kasih. Oke. Iya, nanti titip sama si bro ya. Siap. Gitu lah, kan dapat kaset kita. Iya. Terus kita bicara si Gucai ini sebagai solois. Lagu Terima Kasih ini menceritakan tentang apa? Universal.
Universal. Berarti Ah, terima kasih kepada siapa aja boleh. siapa aja boleh, bisa jadi ke diri orang ke pasangannya, anak ke orang tua ke anak, atau teman ke dia ke temennya gitu. Karena ibaratnya liriknya itu memang sebisa mungkin itu pas dibuat itu jangan ada sangkut pautin itu ke satu tujuan aja gitu. Nah, aku memang membuat itu lagunya ambigu, bisa ke siapa aja dipakai gitu. Berarti bisa targetnya sebanyak-banyaknya lah berarti ya. Ya, seuniversal mungkin lah. Jadi ibaratnya lagu cinta bisa dipakai untuk jadi lagu cinta. Bener bener. Bisa gitu kan. Lagu cinta oke Bisa masuk. kalau memang mau dijadikan untuk lagu cinta masuk gitu. Pertemanan bisa Pertemanan juga. bisa, orang tua ke anak-anak ke orang tua juga Keluarga gitu. bisa juga. Intinya kan kalau aku bilang benang merah itu sih penyemangat sih lagunya itu. Jadi untuk berterima kasih sama orang yang udah bikin kita semangat gitu kan, siapa yang penyemangat kita gitu. Di situ udah aku tulis di liriknya seperti itu sih. Keren keren. Terus Guca ini menyiptakan sebagai solois ya? Menyiptakan lagu sendiri lah pasti ya, karena kan solois. Iya. Atau dibantu teman-teman juga pasti. Kalau untuk aku ngebuat lagu tuh lebih kayak nengok pengalaman teman-teman sih, lebih banyak pengalaman teman-teman. Tapi kan aku nggak maksudnya nggak denial bahwasannya itu bantuan mereka gitu kan. Itu inspirasi paling Bisa mahal dari kan mana gitu aja kan. ya. Nah, jadi ibaratnya ya ada kisah orang itu memang kuangkat jadi lagu segala macam yang seperti itu ada gitu. Jadi walaupun ditulis sendiri tapi kan terinspirasi ada orangnya ya sama temen jadinya kenanya kan. Ya lebih dapat juga feel-nya. Eh, Terus kalau dalam pembuatan lagu tuh apa yang duluan dibuat kalau untuk Guca sendiri? Apakah lirik atau chordnya atau aransemen dulu semuanya dulu, musiknya semua dulu buat baru lirik atau gimana? Kalau aku aneh sih menurut aku. Jadi aku misalnya nih di motor nih Mm-mm. denger sedikit aja nih ada misalkan kita lagi denger musik sedikit aja kan. Nanti aku lah nyambungkan nada yang versi aku gitu. Jadi dia ngambil sikitnya misalnya ditutup dengan C gitu. Nah, dari C itu nanti aku sambungin gitu. Nah, aku jadi mikir, dia aku bikin nada gimana ya? Oh, baru aku bikin di gitar gitu. Jadi barunya di iniin dulu gimana ya? Di nadanya itu ku ingat nada baru Oke. aku paling paling belakang baru lirik. Udah siap nada, chord gitarnya, baru lirik belakangan. Jadi ibaratnya aku stok lirik banyak nih. Dapat Kalau dulu nada nadanya. vokal, Kalau vokal improvisasi sih. Gimana sih ininya sih aku. ya, maksudnya dia di awal atau bersamaan dengan liriknya? Ya di awal itu lah yang nada tadi gue bilang. Oh, Nada dulu, berarti nada di apain ke chord gitar nih. Udah dapat dengan baru cari lirik yang mana sih yang cocok gitu. Oke, Aku ngestok lirik sih berarti sebenarnya. liriknya itu nggak bisa sebebas mungkin karena udah ada rimanya dalam situ. Ya palingnya diimprove lagi lah, dirubah, ada yang dihapus, ada yang apa. Iya. Jadi note handphone ini lumayan banyak juga sih lirik yang udah ku stok tuh, ada sampai 11 12 ibaratnya tinggal dapat nada aja udah jret langsung dipasangkan ke situ gitu. Tapi kalau aku suruh pilih, maksudnya aku tanya pilih ngeband atau solo? Untuk ke depan ya, nggak boleh jawab dua-dua ya. Ah, ini jahat baru nih. enak nih. Ini jahat nih, ini pertanyaan jahat. Berantem aja bisa. Aku kayak mana ya jawab pertanyaan itu Kan berat bisa, gitu. aku milih solo. Nah, baru klarifikasi kan biar Aku lebih lama ngeband, jadi untuk bilang aku pengen solo itu jadi kayak pengalamannya belum dapat gitu loh. Ngerti kan? karena baru setahun gitu. Baru Belum dihitung sebentar. setahun malah kan gitu kan. Kita bilang lah Desember aku start untuk yang buat yang solo. Tapi karena udah lama di ngeband, dikasih pertanyaan itu mungkin sulit tuh sama aku tuh. Aku pengennya sih ya pengen ngeband sampai tua gitu. Bukan solo sampai tua, tapi ngeband sampai tua gitu. Jadi Berarti milih ngeband. ngeband sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena memang selain basicnya memang band. Apalagi alasannya kira-kira? Kalau ditanya langsung gitu. Karena sorry potong nih. Ah. Karena ngeband itu kan menyatukan banyak kepala ya Gus. Ah. Kalau solo kan ya udah ini mau aku terserah aku mau buat lagu kayak mana. Gitu sih. Feel-nya sih. Feel ngeband sama solo tuh beda. Karena aku udah ngerasain nih ibaratnya udah ngeband nih kan. Terus apa nih jadi solo nih. Feel-nya itu kayak karena cuma satu orang di situ gitu, kayak nggak ada bola semangatnya itu yang gelinding-gelinding di antara ngeband juga pasti tahu lah gitu kan. Ibaratnya kan ngumpul aja satu kawan satu band itu aja tuh udah kayak senang aja gitu karena Seru aja gitu ya. bagi-bagi kita ini kan band itu udah kayak keluarga kedua sih, bener nggak sih? Bener. Ya kan? Jadi kita numpahkan kegelisahan kita kadang di band itu jadi lagu gitu kan.
Tapi kan bukan berarti band itu harmonis terus sampai kapan. Pasti. Apalagi Sendok Garpu yang udah 8 tahun. Nah, Itu gimana tuh bisa sampai bertahan sampai selama itu kalau untuk Sendok Garpu sendiri? Pasti kan ada pernah clash, terus apa yang dilakukan sehingga lengket lagi, maju lagi gitu. rumusnya sih komunikasi sih menurut aku. Sering-sering ibaratnya ya ceritain aja kalau memang ada yang nggak cocok dengan suatu Hal gitu. tindakan atau ucapan segala macam ya disampaikan aja gitu secara kekeluargaan gitu. Kalau nggak bisa ya udah baru selesaikan secara ya enggak itu enggak yang kedua enggak, yang pertama aja. Berarti intinya terbuka aja lah, Iya, saling pasti. jujur juga lah ya. Benar. Itu dia kunci ya kalau mau ngeband lama. Terus nih, aku ada kabar nih, dengar kabar maksudnya. Dengar-dengar mau rilis album juga tahun ini. Rencana aku pengennya Desember ini rilis album tapi digital, nggak yang PC. Rilis album, kira-kira ada berapa lagu di dalam album itu? 10 aja nih mungkin. Ada lagu cover kira-kira? Lagu cover album digital untuk taruh Spotify kan nggak bisa sih. Lagunya lagu aku atau Oke. lagu memang yang pernah aku campur tangan di Sendok Garpu, aku buat versi Gucainya gitu. Tapi aku tetap aja bakal aku bikin original songnya memang Sendok Garpu gitu, Iyalah. nggak walaupun ibaratnya ini aku yang Itu nulis lagu nih, aku juga gitu oh kan. aku nulis ini nih, lagu ciptaan, nggak bisa. Aku bakal itu buat memang original songnya mah Sendok Garpu. Terus aku ada juga dengar kabar Guca ini kan mau ntar lagi mau punya anak nih. Insya Allah. Bulan 10 nanti kan. Iya. Nah, katanya mau buat lagu juga untuk dedikasikan untuk ke calon anak Guca itu kayak mana ceritanya? Karena gini, aku mikir bikin lagu cinta itu udah mainstream. Benar. Bikin lagu Tapi itu lagu frustasi. cinta juga pasti ke anak tapi. Benar, Gimana? cuman lagu cintanya ini ikatannya beda. Kalau lagu cinta ke pasangan itu kan bisa lepas, tapi Betul. kalau lagu cinta ke anak itu nggak Nggak akan bisa. lepas gitu loh. Maksudnya kayak mana ada sih mantan anak Iya, gitu, nggak ada. mantan pacar ada kan gitu, mantan istri ada, mantan suami ada kan gitu kan. Tapi kalau ke anak itu ikatannya udah solid gitu loh, sampai Nggak mati bisa. pun nggak ada ceritanya mantan anak gitu. Walaupun ribut kali pun sama si anak, ya anakku kan gitu kan. Karena sedarah. Iya, nah kenapa aku buat lagu itu sebenarnya inspirasi juga sih dari Pegaskin. Orang itu buat beberapa lagu yang untuk anak. Itu Anak mereka atau anak Gucai? anak mereka lah, Oh, ngapain iya. aku. Kira anak Gucai. Nah, Terus jadi sama sih kayak dalam arti mana ya? Ngikutin yang dibuat Pegaskin sih, maksudnya ada lagu untuk anak. Jadi lagu itu nggak melulu ini, nggak melulu cinta-cinta remaja, cinta-cinta gitu. pacar-pacaran gitu. Benar. Jadi itulah inspirasinya, memang udah ada yang seperti itu buat gitu kan. Terus Menurut Gucai nih, skema musik di Medan ini kayak mana? Tar dulu. Sebelum dijawab, kita break dulu. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Mana teh jemput surat? Siapapun lo, apapun gaya hidup lo, kapan saja, dimanapun lo, ini bisa tuh. Ini untuk gitar, ini standar. Cek. ini bacaan gue. Siapapun lo, apapun gaya hidup lo, kapan saja, dimanapun lo,
Ini bacaan gue. Siapapun lo, beranjak berjalan ke depan, basuh air mata dan cerita, saatnya melupakan. Jam berhenti di 12, ku habiskan gelas demi gelas, membuang pahit, sisa yang manis, sampai akhirnya ku lupa. Aku kan bertahan, meski takkan mungkin menerjang kisahnya, walau perih. Dan kau percaya tak ada yang lebih baik dari ini. Apanya yang bahagia dan ku tertawa, akan ada cerita dalam sebuah raha. Lupakan saja dan jangan pernah kau kembali di sini. Keringkan semua luka, pergilah saja. Berlarilah karena kau akan kulupakan. Berhenti dan ingatlah sejenak, coba tetap berdiri tegak, membakar semua kenangmu. Berhenti menangis dan ini yang terbaik, dan teruslah melangkah dan sedunia berpaling darimu. Tengoklah ke arah lain dan kau percaya tak ada yang lebih baik dari ini. Apanya yang bahagia dan ku tertawa, tak akan ada cerita dalam sebuah raha. Lupakan saja dan jangan pernah kau kembali di sini. Keringkan semua luka, pergilah saja. Berlarilah karena kau akan kulupakan. Kalau bisa ku ulangi cerita, ku tak akan berada di tempat pertama kita berjumpa. Ku tak akan ada ku di sini dan mencari kau di sana, menunggu untuk ditemukan, untuk ditemukan. Dan kau percaya tak ada yang lebih baik dari ini. Apanya yang bahagia? Dan kau percaya tak ada yang lebih baik dari ini.
apanya yang bahagia dan ku tertawa. Tak akan ada cerita dalam sebuah raha, lupakan saja dan jangan pernah kau kembali di sini. Keringkan semua luka, pergilah saja. Berlarilah karena kau akan kulupakan. Siapapun lo, apapun gaya hidup lo, kapan saja, dimanapun lo, ini bacaan gue. Siapapun lo, apapun gaya hidup lo, kapan saja, dimanapun lo, ini bacaan gue. 6. Iya, itu dia penampilan dari Gucai membawakan lagu Sebuah Rahasia dari PW Gaskin. Betul. Keren sekali, keren banget, keren abis. Itu kenapa milih lagu itu untuk ditampilkan untuk pada malam ini, Gucai? Ini yang mau jawaban jujur. Boleh? Oh, jawaban jujurnya itu sebenarnya aku lagu itu yang gampang chordnya. Oke. Kuncinya nggak gampang lupa aku karena ya cuma berapa chord, cuma 4 chord ya palingnya. Dan banyak orang tahu juga gitu ya. Kalau soal banyak orang tahu nggak tahu sih. Banyak kayaknya. Maksudnya Aku Sebuah sih Rahasia tuh. karena chordnya gampang sama Berarti alasannya cuma itu aja. Iya. Berarti Gucai ini lebih memilih musik yang simple lah untuk dipasarkan dan dimainkan lah ya. Sangat secara pribadi tuh aku pengen tuh musik itu yang kalau aku pribadi ya mau Ini- yang ini sesimpel menarik. mungkin. Kenapa tuh? Dikala aku bilang pasti banyak orang lah ya. Nggak dikit orang atau musisi yang menjual kerumitan atau skillful atau apa ya. Ya, Gucai paham lah maksud aku. Iya aku paham. Tapi aku untuk milestone dari sebuah karir itu bermusik itu aku mikirnya di cover sama orang itu. Ini lagu yang sesederhana yang kita buat ini di cover orang jadi lebih mantap. Kebanggaan nggak samamu? Iya. Aku tujuannya seperti itu. Buat lagu yang sederhana, gampang dihafal orang, chordnya juga gampang, nadanya juga kalau bisa tuh nyaman di kuping orang, terus di cover orang itu udah bangga men. Bangga lah tuh lagu di cover orang tuh udah bangga. Berarti kalau lagu yang susah maksudnya boleh lah kita katakan susah itu nggak banyak di cover orang berarti. Ada juga yang cover kalau memang gabut di cover juga susah kayak manapun kan. Ini menarik keren. Terus Gucai ini terakhir manggung kapan nih? Mau sebagai solois, sebagai basis dari Sendok Garpu itu kapan terakhir manggung? Musim-musim corona gini sih, tapi aku nggak ingat pastinya bulan berapa itu ya. Berarti event Charity virtual. kemarin tuh iya. Live seperti ini juga sih. Itu Sendok Garpu. Sendok Garpu. Kalau untuk solo kemarin tuh belum ada gitar kan untuk main kan. Jadi kutunda dulu gitu kan, udah ada main.
udah ada gitar baru mau main gitu. Cuma sekarang ini belum mau mulai sih, aku tunggu lagunya 3 sih baru aku main song apa. Baru roadshow ke gigs lah Eh, sebagai solois. Kalau aku rasa lagu aku tuh dimasukkan ke gigs nggak masuk sih. Aku rasa lebih ke kafe ke lebih kayak pensi yang penontonnya cuma duduk, rasaku kayak gitu sih. Kalau untuk yang gigs yang orangnya berdiri dengan lagu aku yang kayak gitu, aku pikir mending Kurang. Sendok Garpu gitu. Betul, benar juga. Terus aku jadi penasaran. Jadi Gucai ini kegiatannya bermusik aja atau ada kegiatan lain di luar Ada, musik aku tuh apa kira-kira? saat ini kerja sih aku. Kerja, oke. Aku karyawan freelancer lah, kita bilang, nggak karyawan freelancer gitu. Jadi kayak mana caranya untuk tetap bermusik lah dikala ada juga kesibukan lain di luar musik. Itu kayak mana nyimbanginya? Aku menyeimbangkan musik di kala kerja itu lebih kayak udah mumet kali nih kerjaan segala macam, ya obatnya di musik juga sih gitu kan. Ya udahlah, jadi agak-agak mumet curahkan ke musik jadi lagu gitu sih, kayak sesimpel itu aja gitu. Berarti harus punya tenaga ekstra karena misalnya nih pagi sampai sore itu kerja, terus malamnya pengen main musik. Berarti kan malam belum istirahat. Dan bahkan sekarang nggak bisa main musik malam-malam, Kenapa tuh? mengganggu istirahat si bunda kan jadinya kan. Oh iya, yang lagi ngandung ya. Jadi kalau bisa itu nggak usah mahal Ke rumah gitu, malam tetangga lah dulu untuk main gitar nggak? ke teras sih, ke depan sih. Teras, udah cukup. Cukup lah itu, nggak dengarnya itu. Terus ke depannya nih Sendok Garpu nih kapan lagi main? Karena aku pengen juga nonton Sendok Garpu. Udah Kalau lama juga kan. di Sendok Garpu sih aku mikirnya kapan ada panggung ready aja sih. Untuk ke depan ini dalam waktu dekat. Iya ready sih. Kalau yang kerja pun Sendok Garpu di Medan-Medan juga kan kerjanya, jadi Tapi masuk schedule Sendok Garpu nih sampai saat ini dalam waktu dekat belum ada berarti. belum ada. Mungkin karena Oke. corona juga kan, nggak ada gigs, nggak ada pensi gitu kan. Kadang kan Sendok Garpu mainnya di 2 itu aja sih fokusnya kan, pensi sama gigs. Jadi toh sekolah juga libur, gimana kita mau ada pensi juga kan gitu kan. Bener sih. Makanya belum ada main juga gitu. Terus Sendok Garpu nih, jadi kegiatan Sendok Garpu nih sekarang nih apa? Sibuk dunia masing-masing sih, kayak kan ada yang udah beranak juga kan, personil kan, ada yang ibaratnya fokus sama kerjaannya, ada yang memang jadi YouTuber juga gitu. YouTuber apa tuh? Musik Gaming tuh. Oh sih, gaming, oke siap. Hmm. Berarti lagi sibuk masing-masing. Sendok Garpunya berarti tidur sebentar lah kalau bisa dibilang ya. Dia standby mode ya. Jadi, Standby mode. standby Kapan mode, perlu terbang terus. gas terus gitu. Apalagi kalau kelas-kelas kayak kami ini, kelas ibaratnya ngeband kelas hobi aja sih. Jadi lah main gitu aja sih, sesimpel-simpel itu aja. Untuk seru-seruan tapi menghasilkan pula gitu ya. Ya insya Allah seperti itu, kalau bisa menghasilkan lebih bagus gitu. Terus apa nih? Aku nanya terus nih. Gucci nggak mau nanya gitu apa gitu sama Tribun. Tapi ini acaranya kan acara Bapak. Masa saya iya. yang nanya. Ya udah Nggak gini boleh? aja. Nggak, udah aku nanya. Jadi gimana nih band Bapak katanya mau rilis EP? Band aku Iya. udah rilis. Udah rilis. Tampak kali ini nggak Iya, aku ada loh. maksudnya baru tahu ini aja. Tahu aku 4 Nebak-nebak. lagu Glenn kan di album Oh, kan salah lagi. Iya. Nah, aku aja yang nanya. Iya. Ada. Oke, tukar posisi lagi. Oke. Terus album siapnya Desember. Sendok Garpu Standby Mode. Terus coba kasih tahu sama Tribuners ini yang mau ngeband gitu, baru-baru mulai band, apa sih tipsnya supaya band itu jadi apa ya, solid, panjang umur juga sampai kayak Sendok Garpu sekarang ini. Itu kasih lu pencerahan sama aku juga nih, karena aku ngeband baru berapa tahun lah, nggak selama Sendok Garpu. Itu kayak mana? Sebenarnya Keren kali. belum dong. Belum. Ya udah, oke. Boleh. Sebenarnya simple kayak orang yang menjalin hubungan gitu. Tetapi komunikasi sih. Kadang kan karena ngumpulin orang itu banyak, 5 orang, 6 orang atau berapa lah gitu. Kadang kan komunikasinya susah tuh kan. Cuman syukur udah ada grup-grup gitu kan, jadi barnya enak. Guys, latihannya jam segini di sini gitu, segini. Kalau memang nggak bisa latihan dikasih tahu. Sebenarnya komunikasi yang paling penting tuh komunikasi. Berarti mau ngeband, mau dalam hubungan romantis, semua kayak manapun komunikasi. Kalau komunikasinya bagus ya band itu pun solid gitu. tapi misalnya nih Sendok Garpu nih misalnya.
misalnya sendok garpu nggak sebesar ini, Hmm. apakah mungkin sendok garpu bisa sampai bertahan sekarang ini? Misal ya. Aku mikirnya suatu band itu besar itu nggak bisa aku di dalam terus aku bilang band aku besar. Itu nonsen, Wak. Itu ibaratnya itu halusinasi namanya itu loh. Aku nggak pernah menganggap band kami udah besar nih gini. Jadi Kan ini salah tangkap nih. ya Misal, aku ngerti maksudmu nih. Maksudnya gini kan. Dengan aku menganggap oh ini Senogar pun gede nih makanya bertahan gitu kan. Gitu kan maksudmu kan. ya bisa. Tapi secara pribadi aku ngerasa Senogar itu nggak gede. Ya itu memang standarnya suatu band gitu. Soalnya yang bikin bertahan itu ya memang karena bertahan itu kan solidnya itu gara-gara memang udah kayak keluarga. Kita di luar dari ngeband kali pun kita ketemu nih, nongkrong, duduk, bahas-bahas apa segala macam. Jadi ibaratnya bertahannya itu sekedar karena band. memang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, serius aku. Bukan sekedar band lah, bukan sekedar Bukan, teman band latihan aja baru jumpa gitu, bukan ya? Enggak, malah kami ibaratnya kadang kan bisa nggak ngeband tiga bulan gitu kan. Gigs yang memang lagi kosong gitu kan. Kami tapi tetap ketemu, tetap nongkrong kayak ya kami bukan nongkrong band lagi di situ, nongkrongnya keluarga jadinya di situ. Jadi solidnya itu memang komunikasinya bagus. Oke. Memang ada sama Sangat-sangat dewasa berarti ya pencerahan. Maksudnya kata-katanya itu rapi, tersusun, terus kena gitu. Memang betul itu komunikasi yang penting tuh, gak ada lah yang lain. iya komunikasi. Coba lah kau pacaran nih, kau nggak ada komunikasi sama dia, nggak kau balas chatnya, dia ngechat nggak kau balas kayak mana? Betul kali. Inilah ini Anu sekarang lagi gak kebalas nih. Iya. Itulah karena lagi Analoginya kayak gitu, sudah lebih enak ibaratnya kalau seandainya nih apapun sih ya, misalkan ditanya orang tua nih. apapun sih ya. Apapun gitu. Itu. Pakai S enggak? Ispan lagi di mana kata orang tua di rumah kan? Nggak kau balas gitu kan. Di rumah masih marah. Marah, iya. Komunikasi kan gitu. Itu dia. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Satu aja. Karena orang komunikasi. berpikir jauh-jauh, rupanya yang deket aja gitu. Iya Maksudnya gitu. ngerti ya? Maksudnya orang mikir besar, apa ini yang harus lakukan sampai 8 tahun ngeband. Rupanya cuma komunikasi. Karena orang banyak ngelewati ngelangkai step, padahal step yang di sini tuh yang paling penting gitu. Itu dia salah setnya. Karena kan gini, Idola ini baru idola, ini keren. berskill kali pun satu band itu, kalau komunikasinya nggak bagus, Betul. sia-sia. Serius aku. Kami memang dari belajar di Senogar tuh belajar kami dari nggak bisa main drop D, nggak ngerti efek, nggak ngerti teknis di panggung segala macam. Ya karena memang belajar komunikasi. Misalnya nih aku paham nih, nggak kayak gitu caranya pan gitu. Nah aku paham, nggak cara kayak gitu caranya cai gitu. Jadi itu yang penting. Nih nggak nanti kok salah, tapi aku diam gitu. Yang kelihatan jelek siapa? Ya kita bersama gitu. Kan Betul. kita satu Karena sebab band. ya karena sebab. Jadi sebenarnya apa yang membuat kau tuh komunikasi? Itu dia. Pas. Iya kan? Keren. Terus nih, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih juga buat Gucai udah mau mampir ke Tribun Medan. Terus kira-kira mau bawa lagu apa nih di sesi akustik yang terakhir, yang kedua ini nanti penutupan? Lagu segenre sama aku sih. Popang juga sih, popang. Cuman ini versi akustik lah gitu kan. Judulnya lagu sendiri nih? Enggak lagu sendiri. Apa tuh? Lagu siapa kira-kira? Lagu rocker saja sih. Lagu Rockers. Ingin hilang ingatan. Kalau Tribuners penasaran kayak mana penampilannya, tunggu sebentar dulu. Ini aku mau nanya lagi. Sendok Garpu kapan bisa diundang? Kapan ready-nya? Standby-mu tadi kan? Ya, kalau diundang kapan aja sebenarnya terbang. bisa gitu kan. Apa perlu aku telepon sekarang? Biar telepon nih, suruh datang Tunggulah, sekarang. belum ada duitnya belum nih. ada ya. Belum ada duitnya karena Sendok Garpu nih, waduh. Aku gak suka ya cara ngomongin seperti itu ya. Agak gemeteran aku. Berarti kapanpun dipanggil terbang. Ya, sesuai jadwal Kalau kalian. Sendok Garpu nih kira-kira, tempatnya kayak gini men ya. Nggak mau lah aku. Nggak Walaupun pernah. fee-nya kena. Nggak pernah. Syukurnya alhamdulillahnya kami mau yang Udah 8 tahun nih. Iya, mau kayak mana panggung tuh harus ada jarak kan. Ini kami main yang panggungnya itu penonton, pemain tuh di situ. Tersikep, pernah nggak kau main alat tersikep penonton gitu? Karena apa tuh? Gitu. Jadi kau main tuh gini-gini gitu. Pernah? Kami yang kayak gitu itu lebih sering gitu loh. Sering. Kayaknya lebih seru yang gitu. Maksudnya lebih dapet seru, aja. lebih dapat karena memang genre bandnya tuh kan main popang hardcore gitu, jadi main di underground. Ciri khas underground tuh malah di situ gitu loh. Gitu kan kalau misalkan yang main mayor label tuh kan panggungnya tinggi kurang tinggi gitu, penonton berjarak gitu kan. Nah, kalau kami tuh Senogar Garpu tuh sampai mic si Alam vokal Senogar Garpu itu
Beda orang. Oh iya. Ya ya yang penonton yang pegang karena jaraknya dekat gitu. Sampai sering kami tuh kan sering digigit-gigit penonton itu loh, gar ngasih mic kayak gini. Kita mau maksudnya kan biar dia nyanyi. Ngakar-ngakar gitu. Iya, Dia mau tujuannya mau ngambil mic tapi rupanya dikenyot gitu loh. Ini tangan bukan bakso gitu loh maksudku. Kenapa harus karena kan gatnya nih lagu terakhir kadang gantian sama Alma karena megang mic kan. Kasih penonton gitu kan. Dia tanah dia dari awal tuh memang tahu loh, udah tahu kita dia nyanyi kan. Udah kita kasih gini. Digigit gitu. Syukur dia bukan zombie. Kayak mana kok dia zombie coba. Sampai Itu segitunya. untung belum corona juga. Kalau corona udah Ampun lah, ampun. Ngeri lah aku. jadi beragam macam fans lah yang udah dirasakan sama Sendok Garpu ini. Nah, itu juga kesalahan suatu band kalau seandainya menganggap orang yang support itu dianggap fans. Itu salah tuh. Jadi apa namanya? Kami kalau orang yang support kami itu nggak pernah kami anggap itu fans itu. Ya kawan, betul kawan gitu. Selesai dari manggung ketemu di panggung, nongkrong bareng kayak nggak ada jarak kami pemain di penonton yang nggak ada ya. Ketika udah turun panggung, aku sama dia itu ya kawan gitu. Jadi aku sama dia itu udah memang sama-sama pendengar musik gitu. Ya kan, aku dengar musik lain, dia dengar musik kami. Berarti kan sama-sama pendengar. Berarti kan sama ininya. Apa sih namanya nih? Apa namanya? Levelnya sama gitu. Nggak ada pembatas dia tuh fans kami gitu. Yang enggak gitu. Tapi ada juga band yang baru punya satu lagu nih, udah ngerasa selebritis. Fans aku banyak katanya. Ini itu. Padahal pas masuk dia manggung, nah tiket. Aku bayarin tiket ke masuk gitu. Ada orang yang seperti itu zaman kami ngegis dulu, demi Allah ada, nggak bohong aku. Di CK kan ya, nah masuk landing berdiri di depannya, kayak dasar itu berdiri depannya. Gitu. Itu bayaran Bang. Ih ada cara penonton bayaran zaman gigs dulu tuh seperti itu, dikasihnya. Jadi jangan dianggap fans lah, yang support kita itu bukan fans kita, kawan. Itu poinnya. Gak ada namanya fans tapi kawan. Banyak belajar sama Sendok Garpu nih. Dengar maksudnya di mana dengar lagu Sendok Garpu ini, ada di mana aja? Udah pasti ada di semua. Untuk pemesanan album fisik bisa DM Instagram Sendok Garpu. Itu bisa ketemu sama aku langsung. Di add apa nih? @Sendok Garpu. @Sendok Garpu. Itu nanti kita bisa ketemu langsung COD untuk album. Nah, albumnya itu serap langsung gitu ke mukanya. Gitu. Itu berapa harga albumnya? Terakhir kami jual itu 30.000. Mungkin sekarang udah naik jadi 25.000. Naik jadi 25.000. Okay. Beli kalau misalkan itu beli 1 25.000, kalau misalkan beli 3 udah tahu kan berapa kan? Limpo. Gitu. Komedian juga ternyata. Itu dia. Kalau mau denger lagu apanya Bang? Apa? Solonya? Aku cuma upload di SoundCloud. SoundCloud cari aja tuh Gucai GUCAY. Udah aku sendirinya itu, aku spam soal di situ lagu tak apa aku buat. Jadi pas pencarian udah akunya itu gitu. Di SoundCloud berarti ya? Iya. Nah, Sendok Garpu juga di SoundCloud juga lengkap, album digitalnya ada di situ. Fisiknya bisa beli dari DM, entah siapa yang balas bakal ada yang ngasih albumnya nanti itu. Siap. Itu dia dari Gucai. Kita akan tunggu dulu si Gucai mau prepare dulu untuk akustik untuk penutupan. Sekian dulu Ngopstik untuk malam ini. Aku udah ngobrol banyak dan belajar banyak juga dari Gucai. Makasih juga Gucai udah mau mampir ke Tribun Medan. Jangan capek untuk datang. Siap. Ditunggu albumnya, ditunggu kelahirannya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Sukses terus. Amin. Aku Ispan undur diri. Dan ini kita lihat penampilan dari Gucai. Siapapun lo, apapun gaya hidup lo, kapan saja, dimanapun lo, Iya, siapkan aja bangkunya lagi kan 6 orang kali itu. Iya, pakai bantal-bantal duduk itu. ini bacaan gue. Tapi kok Sendok Garpu lebih bocor lagi sih, Bang. Lebih parah sih.
siapapun lo. Apapun gaya hidup lo. Kapan saja. Dimanapun lo. Ini bacaan gue. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. 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 Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya.